menusuknya hingga mati. Jika hanya ini kemampuanmu, dengan sangat menyesal aku harus memberitahumu kalau kau yang akan mati. Serangan bertubi-tubi Yang Jen dengan mudah diatasi Sima Zongheng. Pada saat ini, dia melihat Yang Jen seolah-olah dia sedang melihat mayat. Dia tidak peduli dengan apapun dan sangat kejam. Pedang panjang di tangannya terangkat tinggi dan pedang itu menjadi lebih berkilau. Pedang ini dapat menghancurkan segalanya. Dengan teriakan keras, pedang panjang di tangan Sima Zongheng tiba-tiba membesar berkali-kali lipat. Sinar hijau dengan cepat menuju Yang Jen. Begitu Sima Zongheng melancarkan serangannya, ekspresi jahatnya menghilang seolah-olah dia tahu hasil serangannya. Karena dia yakin dengan serangan ini, dia pasti akan membunuh Yang Jen. Tapi dia terkejut ketika dia membuka matanya. Karena serangannya yang menggelegar dapat dihentikan Yang Jen. Itu benar. Dia tidak menyadari kapan tangan raksasa itu menangkis serangannya. Sima Zongheng melihat tangan raksasa yang memegang pedang besarnya di udara dan kemudian melihat Yang Jen yang ternyata sedang merentangkan tangannya menjadi cakar. Rasa ketidakpercayaan memenuhi matanya. Tangan penangkap naga? Itu tidak mungkin. Mungkinkah seni bela diri 9 tingkat dari pembuluh tali dapat memblokir serangannya? Saat Sima Zongheng melihat sekeliling dengan hati-hati, 2 belati muncul di tangannya. Dia merasa sedang disergap dan pasti ada beberapa ahli yang bersembunyi di dekatnya. Dia tidak percaya bahwa jurus ini digunakan oleh Yang Jen. Aku pernah dengar keluarga Sima memiliki satu jurus ilmu pedang yang sangat rahasia. Serangannya sangat ganas. Praktisi kultivasi dari level yang sama tidak akan pernah bisa memblokirnya. Tapi ternyata biasa saja. Yang Jen berkata dengan penuh penghinaan dan memegang pedangnya dengan ringan. Dengan ledakan keras, pedang yang sempat membesar berkali-kali lipat tadi pun langsung hancur berkeping-keping. Bentuk asli pedang panjang itu akhirnya terlihat. Yang Jen mengubah gerakannya, membalikkan pedang panjang itu, dan menikam Sima Zongheng di dahi. Krak! Sima Zongheng mengayunkan belati di tangannya dan menjatuhkan pedang panjang itu. Yang Jen, sepertinya aku sudah meremehkanmu. Kau berani menentang keluarga Sima secara terbuka, dan kau memang memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Tapi aku harus memberitahumu bahwa aku tidak pandai ilmu pedang yang diturunkan oleh keluargaku. Aku pandai dalam hal kecepatan. Tidak ada lagi penghinaan di matanya. Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba menghilang ke dalam hutan lebat. Kecepatan? Mengabaikan Sima Zongheng yang telah menghilang, Yang Jen tersenyum tipis. Kebetulan sekali, aku sangat ahli melawan semua jenis kecepatan. Mengeluarkan kekuatan spiritual yang kuat, Yang Jen melihat bahwa Sima Zongheng bergerak seperti hantu. Dia melihat bahwa Sima Zongheng diam-diam menyerangnya dari belakangnya, mengeluarkan belati, dan hendak menusuk leher dan punggung Yang Jen. Pada saat ini, Yang Jen hanya tersenyum. Apa? Di mana dia? Di mata Sima Zongheng, Yang Jen seperti target hidup. Namun ketika dia menikamkan belati dengan ganas, wajahnya penuh keheranan karena Yang Jen hilang. Di belakangmu. Sebuah suara samar terdengar di belakang Sima Zongheng. Darahnya seketika membeku. Kakinya mengerahkan kekuatan dan dia hendak melarikan diri, tetapi dia mendengar sebuah suara yang redup. Ujung kepala senjata berwarna gelap keluar dari dadanya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Rasa sakit perlahan menyebar dari dada ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Sima Zongheng tidak berpikir bahwa kematian itu menakutkan. Hanya ada rasa tidak percaya di benaknya, bagaimana mungkin Yang Jen bisa bergerak lebih cepat darinya. Sepertinya Yang Jen tidak ingin dia mati dalam kebingungan. Dia berkata dengan lembut. Tidakkah kau tahu? Seni bela dirimu dari pangkat sihir itu hanya sampah di mataku, karena aku menguasai beberapa jenis seni bela diri dari pangkat surgawi. Katakan padaku, bagaimana kau bisa mengira kau sepadan denganku? Seni bela diri dari pangkat surgawi? Sima Zongheng akhirnya tidak berdaya. Yang Jen menguasai seni bela diri dari pangkat surgawi, tetapi Sima Zongheng masih tidak mengerti bagaimana Yang Jen bisa menguasai seni bela diri dari pangkat surgawi. Seni bela diri seperti itu sama langkahnya dengan teknik praktik dari pangkat surgawi. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Tapi pertanyaan ini tidak akan dijawab. Saat tombak panjang yang menembus dadanya ditarik, Sima Zongheng jatuh ke tanah. Melihat Sima Zongheng tergeletak di tanah, Yang Jen hanya bersikap seperti dia menyelesaikan hal yang sepele. Dia hanya menyeka keringat di dahinya. Bagaimanapun juga, dia baru saja memasuki alam laut dalam dan menggunakan seni bela diri dari pangkat surgawi yang membuatnya sangat kelelahan. Gerakan cepat yang baru saja dia lakukan menghabiskan sepertiga dari napas vital di tubuhnya. Namun, bagi seorang ahli alkimia, hal seperti itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Dia mengeluarkan 2 pil pemulihan napas berkualitas tinggi dan mengunyahnya seolah-olah itu permen. Sambil mengunyah, dia pergi dari sana dan bahkan tidak melihat Sima Zongheng yang tergeletak di tanah.
Tidak ada yang tahu bahwa Sima Zongheng sudah mati di hutan belantara. Di saat yang sama, Sima Jianchan sedang melihat Mo Xingren pergi. Malam itu, mereka mengobrol dengan hangat. Pada saat itu, Sima Jianchan baru menyadari bahwa keluarga Mo tidak pernah merekrut Yang Chen. Yang Chen memiliki kesepakatan dengan keluarga Mo dalam bentuk transaksi. Sima Jianchan mengira bahwa Yang Chen telah bergabung dengan keluarga Mo. Jika dia tahu ini lebih awal, dia tidak akan pernah merasa takut, dan dia akan menyerang Yang Chen. Tuan Jianchan, Tuan Jianan sudah kembali. Kunjungan Mo Xingren membuat suasana hati Sima Jianchan cerah. Saat dia ingin merencanakan untuk menyerang Yang Chen keesokan harinya, seorang pelayan bergegas mendatanginya. Oh, apakah kakak sudah kembali? Sima Jianchan terkejut sesaat dan segera pergi ke sana. Aula keluarga Sima terang benderang. Di aula, beberapa murid yang mengenakan pakaian sekte inti merah sedang duduk di sana. Saudara Jianan, aku dengar bahwa kau berasal dari keluarga besar, tetapi aku tidak menduga keluargamu itu sangat kaya raya. Jika aku jadi kau, aku tidak akan pergi ke sekta. Pasti menyenangkan menjadi tuan muda yang santai di kota Moikan. Di antara beberapa orang, seorang pria berwajah keras tampak iri dengan aula yang dihias dengan indah ini. Dia seperti orang kampungan yang datang dari gunung dan tampak iri. Haha, Tuan Wang, kau hanya menyanjungku. Kekayaan hanyalah sementara, seperti awan yang berlalu sebentar. Jika kau suka di sini, kau bisa tinggal di sini. Keluarga Sima akan menawarkan harga yang memuaskan. Tapi apakah kau bersedia untuk tinggal? Ya, Wang, kau juga berasal dari keluarga kaya, bukan? Keluargamu tidak jauh berbeda dengan keluarga kakak Jianan. Mengapa kau tidak tinggal di rumahmu sendiri? Itu benar. Kau mengatakan satu hal tetapi bermaksud lain. Yaitu benar. Menyadari bahwa dia telah menjadi pusat perhatian karena kalimatnya, Tuan Wang dengan cepat meminta maaf. Baiklah, seniorku, aku hanya berbicara santai. Mengapa Anda harus menyerangku seperti ini? Tujuan kita ke sini adalah untuk membantu Jianan menyelesaikan masalah. Aku bukan tokoh utamanya sekarang. Saat Tuan Wang sedang berbicara, Sima Jianchan bergegas menghampiri mereka. Melihat begitu banyak murid dari sekte inti merah di ruangan itu, dia tertegun sejenak. Kemudian dia menangkupkan satu tangan di tangan yang lain dan melihat ke Sima Jianan. Kakak, kau sudah kembali. Di depan Sima Jianchan yang menunjukkan rasa hormatnya, Sima Jianan hanya mengangguk. Aku bergegas pulang setelah aku menerima pesanmu. Jangan khawatir. Mereka adalah senior dan juniorku di sekte inti merah. Sekarang, katakan padaku. Apa yang terjadi di kota Moikan? Bagaimana mungkin keluargamu menekan kita dalam bisnis pil obat? Bab 45, Sima Jianan. Ya, kakak, pasti ada kesalahpahaman. Mendengar pertanyaan Sima Jianan, Sima Jianchan sejenak merasa ragu dan akhirnya mengatakan kebenaran yang baru saja dia ketahui. Setelah mendengarkan kata-kata Sima Jianchan, semua orang di aula terdiam. Hanya Sima Jianan yang terlihat mengusap dagunya dengan bingung. Menurut apa yang kau katakan? Yang memulai semua kekacauan ini bukanlah keluargamu tetapi Yang Chen. Apakah selama ini kita telah keliru menilai keluargamu? Setelah berpikir sejenak, Sima Jianan berbicara lebih dulu. Tidak sepenuhnya benar. Sima Jianchan menggelengkan kepalanya. Awalnya keluargamu ingin menggunakan Yang Chen untuk menyasar keluarga kita. Tapi keluargamu tidak menyangka kalau Yang Chen akan tidak menuruti perintahnya. Sekarang, masalahnya sudah di luar kendali. Itu sebabnya keluargamu ingin melepaskan diri dari Yang Chen. Aku rasa Mo Xingren khawatir kita akan mengambil tindakan dan menghancurkan keluarga mereka. Dia pasti sangat menyadari kekuatan keluarga kita. Hah, benar-benar pecundang. Untung saja, dia melepaskan diri dari Yang Chen tepat waktu. Kalau tidak, aku berencana akan membawa senior dan juniorku besok untuk menghancurkan keluarga Mo. Dengan mendengus kejam, Sima Jianan tersenyum menghina. Kakak Jianan, jika kau tidak berencana untuk menghancurkan keluarga Mo, bukankah kedatangan kami akan sia-sia? Tuan Wang berbicara lagi. Mereka semua dipanggil oleh Sima Jianan untuk menangani keluarga Mo. Tetapi ketika mereka mendengar perkataannya tadi, mereka segera berpikir bahwa pertempuran tampaknya dibatalkan. Saudara-saudaraku semua, jangan khawatir. Sima Jianan tersenyum lembut sambil menatap mata semua orang. Hadiah yang aku janjikan pada kalian semua tidak akan berubah. Tapi karena rencananya yang telah berubah, aku persilahkan kalian untuk beristirahat terlebih dahulu. Aku perlu mendiskusikannya dengan saudara keduaku. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, senyum muncul di wajah semua orang. Lagi pula, jika mereka bisa mendapatkan hadiah yang dijanjikan Sima Jianan tanpa harus melakukan apapun, itu akan menjadi berita yang sangat bagus. Mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Di aula besar, hanya dua bersaudara itu yang masih berdiri di sana. Kakak kedua, bagaimana dengan bahan obat-obatan? Tidak ada orang lain di aula. Pada saat ini, Sima Jianan menatap Sima Jianchan dengan raut muka serius. Kakak,
seseorang telah mengambil semua bahan obat-obatan. Setelah Sima Jianan mengajukan pertanyaan ini, Sima Jianchen menghela nafas dan menceritakan keseluruhan cerita secara rinci. Setelah mendengarkan kata-kata Sima Jianchen, Sima Jianan berkata dengan kebencian di matanya. Ini pasti ulah Yang Chen lagi. Aku tidak menyangka dia akan berani merampas bahan obat-obatan yang sangat aku butuhkan. Dia memang cari mati. Suaranya suram dan dingin, dan dia tampak garang. Ketika dia mengetahui bahwa dua bahan obat-obatan di kota Raja Obat juga telah direbut oleh Yang Chen, dia tidak lagi menyembunyikan keinginannya untuk membunuh Yang Chen. Sima Jianchen mengetahui dengan persis watak Sima Jianan. Ini merupakan pertama kalinya dia melihat Sima Jianan terlihat begitu garang. Dia segera bertanya, "Kakak, apakah dua bahan obat-obatan di kota Raja Obat penting?" "Sangat penting." Sima Jianan mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Ini salahku karena aku tidak memberitahumu dengan jelas sejak awal. Aku sangat membutuhkan dua bahan obat-obatan untuk menyogok seseorang." "Menyogok seseorang?" Sima Jianchen tampak tercengang. "Betul sekali." Sima Jianchen melanjutkan. "Sebenarnya, sekte ini berbeda dari apa yang dibayangkan orang lain. Para anggota saling bersekongkol untuk melawan satu sama lain dan berbuat licik di sekte ini. Belum lama ini, sekte inti merah dan sekte tanpa batas menemukan reruntuhan kuno baru bersama-sama. Karena pembatasan dari kehancuran kuno, hanya praktisi kultivasi dari alam laut dalam yang dapat memasukinya. Jadi hasil kesepakatan kami dengan sekte tanpa batas adalah bahwa satu sekte akan mengirim 5 murid ke sana. Lalu, semua praktisi kultivasi dari alam laut dalam di sekte inti merah mulai menggunakan koneksi mereka dan berharap mereka bisa mendapatkan tempat. Jika aku bisa mendapatkan dua bahan obat-obatan, aku pasti akan mendapatkan tempat. Betulkah?" Sima Jianchen bingung. "Kakak, apakah reruntuhannya sangat berharga? Mengapa semua orang ingin pergi ke sana? Kami bertaruh." Melihat ke mata Sima Jianchen, Sima Jianan berkata, "Bertaruh?" Sima Jianchen jelas tidak mengerti. "Ya, ini perjudian." Sima Jianan mengangguk. "Reruntuhan yang belum dikembangkan bisa saja memiliki bahaya tersembunyi atau memiliki peluang besar. Sekarang tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Jadi semua orang bertaruh bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan untuk memasukinya. Tapi, bagaimana jika ada bahaya di dalam reruntuhan itu? Apakah kita punya pilihan lain?" Sima Jianan bertanya sebagai balasan. "Kakak kedua, kekejaman alam kultivasi berada di luar imajinasimu. Tidakkah kau memahaminya sekarang? Ayah hanya mengizinkan salah satu dari kita untuk bergabung dengan sekte ini karena dia khawatir keluarga kita tidak akan memiliki penerus di masa depan. Kultivasi adalah jalan yang 100 kali lebih sulit daripada kehidupan duniawi. Kadang-kadang, meskipun kau tahu kau akan berhadapan dengan kematian, kau tetap harus bertarung." Dia menepuk bahu Sima Jianchen dengan sungguh-sungguh dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian dia berbalik dan melangkah keluar. Tapi ketika dia mencapai pintu, dia tiba-tiba berhenti. "Ngomong-ngomong, di mana Paman Zongheng? Kenapa aku tidak melihatnya hari ini? Aku tidak tahu." Sima Jianchen masih tenggelam dalam rasa terkejutnya karena perkataan kakak tertuanya. Mendengar pertanyaannya, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan kosong. Tanpa bertanya lagi, Sima Jianan mengangguk, berbalik, dan menghilang ke dalam kegelapan. Di pagi hari berikutnya, matahari terbit dari timur dan aula elixir kakak dibuka seperti biasa. Tapi Cai-Yun tidak ada di sini untuk mencatat pesanan. Jadi Yang Jen tidak bisa menangani orang yang mengantri untuk pil obat dengan cepat. Untungnya, semua orang sangat sabar. Lagi pula, Yang Jen cukup terkenal dan seseorang berani meneriakinya. "Minggir! Minggir!" Bersandar di atas meja, Yang Jen sedang menulis nama orang di depannya dan pil obat yang dia inginkan untuk dimurnikan. Tapi suara lantang tadi terdengar. Dia melihat beberapa pria kekar masuk ke tokonya. Mereka arogan dan bersikap tidak masuk akal dan langsung mengusir orang yang sedang mengantri. Meskipun orang-orang yang datang untuk memurnikan pil obat ini disebut praktisi kultivasi dan mereka pun marah. Mereka tidak berani berbicara karena orang-orang kuat ini mengenakan pakaian keluarga Sima. Saat menghadapi orang-orang dari keluarga Sima, mereka hanya bisa menahan amarah mereka. "Ada masalah apa?" Melihat bahwa pelanggan di toko tiba-tiba keluar karena kedatangan orang-orang ini, Yang Jen meletakkan pena yang ada di tangannya dengan tenang. "Apakah kau Yang Jen?" Seorang pria kuat dengan wajah menggerutu maju ke depan dan berhenti tepat di depan meja Yang Jen. "Anak kecil, kau dalam masalah besar. Tuan tertua kami, Sima Jianan, telah kembali dari sekte inti merah. Jika kau tidak ingin mati, ikuti aku dengan patuh. Jika tidak, Dengan dengusan kejam, pria besar itu mengerahkan kekuatannya. Ketika dia hendak menendang meja di bawah kakinya, dia merasa tiba-tiba kakinya tidak bisa bergerak. Bab 46, Duen Qiaorong. Itu Yang Jen. Sekarang,
Yang Jen tengah memandangi pria besar itu dengan acuh tak acuh sambil meraih betisnya dengan satu tangan sehingga dia tidak bisa menendang meja. Apa? Apakah kau ingin melawanku? Yang Jen tersenyum tipis dan menghentakkan tangannya dengan santai. Pria besar itu terhempas ke udara dan jatuh langsung ke tanah. Menatap pria yang terjatuh ke tanah dengan heran, beberapa orang yang datang bersamanya pun tertegun untuk beberapa saat karena mereka tidak menyangka bahwa Yang Jen begitu cepat. Apakah tubuhnya yang kurus memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bukankah dia seorang ahli alkimia? Tentu saja, kalian pasti dari keluarga Sima yang angkuh. Yang Jen menepuk kedua tangannya dan berdiri dengan tenang. Apakah Sima Jianan sudah gila? Apakah dia pikir pecundang seperti kalian bisa membawaku pergi? Kembalilah dan katakan padanya bahwa ada begitu banyak orang yang ingin bertemu denganku. Dia pikir dia siapa? Biarkan dia datang ke sini sendiri. Pergi kalian! Suaranya dingin, dan beberapa pria kekar tadi tidak berani berdiam di sana lebih lama lagi. Mereka membantu rekan mereka yang terlempar ke tanah dengan cepat dan pergi dengan tergesa-gesa. Prok, prok, prok. Begitu orang-orang tadi pergi, tepuk tangan terdengar. Yang Jen melihat seorang wanita muncul dari pintu masuk toko saat ini. Dia adalah wanita yang aneh. Dari segi penampilan, dia cantik, tapi pakaiannya sangat aneh. Dia mengenakan gaun gas berwarna hitam, dan tidak ada warna lain di tubuhnya. Pada pandangan pertama, dia tampak aneh. Orang-orang pasti tidak akan bisa mengalihkan pandangannya dari wanita ini, karena pakaiannya terlalu mencolok. Selain itu, dia adalah seseorang dari alam laut dalam tingkat tinggi. Yang Jen cukup terkejut. Nona, apakah Anda di sini untuk memurnikan pil obat? Dia bertanya dengan curiga. Tidak, saya di sini untuk mengambil pil obat. Sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, wanita itu berjalan perlahan ke dalam toko. Ambil pil obat? Yang Jen mengangguk sambil berpikir. Nona, silakan duduk. Beritahu saya nama Anda dan saya akan melihat apakah ada catatannya. Dia mengeluarkan catatan yang ditulis oleh Cayun kemarin dan menatap wanita itu lagi. Duen Kiaorong. Ya, saya menemukan nama Anda, Duen Kiaorong. 10 pil pemicu darah dari peringkat ketiga. Apakah pil-pil ini milikmu? Setelah mencari, Yang Jen menemukan namanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa 10 pil pemicu darah adalah miliknya. Benar. Setelah membunuh Sima Zongheng tadi malam, dia kembali ke toko dan memurnikan pil-pil. Hanya ada 10 pil pemicu darah kemarin, dan semuanya milik wanita ini. Mengapa dia menginginkan pil pemicu darah begitu banyaknya? Yang Jen bingung karena pil pemicu darah termasuk langka di antara pil obat peringkat ketiga lainnya. Tidak ada yang akan memakannya kecuali mereka tidak ada pilihan lain, karena dalam waktu setengah jam setelah meminum pil pemicu darah, refleks, kekuatan, dan kecepatan orang yang meminumnya akan sangat meningkat dan mereka dapat melarikan diri saat dalam bahaya. Namun, setelah efek obatnya hilang, orang ini akan menjadi sangat lemas dan mereka bahkan tidak bisa bergerak selama 6 jam berikutnya. Untuk menaklukkan, atau mati. Bisa dibilang bahwa tidak ada seorang pun yang akan mampu mencicipi pil pemicu darah dengan mudah. Tetapi mereka yang telah memenuhi syarat untuk meminum pil ini pasti akan membawa satu. Tapi Yang Jen belum pernah bertemu seseorang yang membeli 10 pil pemicu darah sekaligus. Selain itu, orang biasa tidak mungkin memiliki 30 bahan obat-obatan hingga bisa memurnikan begitu banyak pil pemicu darah. Ya, obat-obat itu milikku. Wanita itu mengangguk. Oke, tunggu sebentar. Yang Jen sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bangkit dan kembali ke halaman belakang. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan sebuah botol porselen. Nona, lihat ini. 10 pil rebus darah. 3 dari kualitas sedang, dan 7 berkualitas rendah. Jika tidak ada kesalahan, saya akan menutup pintunya. Dia menyerahkan botol porselen itu kepada Duen Kiaorong dengan wajah datar dan tahu bahwa toko tidak bisa buka lagi hari ini. Sima Jianan telah kembali. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti sengaja kembali untuk menangani masalah di kota Moikan. Yang Jen bisa menebak dari hadirnya orang-orang bertubuh kekar tadi bahwa Sima Jianan pasti akan menemuinya hari ini. Pertemuan itu tidak akan mudah. Dia harus mempersiapkan sesuatu sebelum bertemu dengan Sima Jianan. Tutup! Kenapa? Sepertinya Anda baru saja membuka toko. Kenapa Anda harus menutupnya? Duen Kiaorong mengambil botol porselen yang diserahkan oleh Yang Jen dan tidak memeriksanya. Dia hanya bertanya. Nona? Yang Jen berkata sambil tersenyum. Anda terlalu ingin tahu. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan padamu. Sebaiknya Anda mengambil pesanan Anda dan segera pergi dari sini. Apakah karena orang-orang tadi barusan? Duen Kiaorong tidak pergi dengan usiran halus Yang Jen tetapi malah terus bertanya. Tidak, bukan karena mereka tapi karena tuan mereka. Yang Jen tidak menyangka Duen Kiaorong begitu penasaran. Sepertinya dia ingin ikut campur.
Yang Jen bertanya-tanya apakah wanita ini berlatar belakang khusus, jadi dia hanya menyebutkan keluarga Sima. Tuan, jadi karena seseorang dari keluarga Sima, saya pernah mendengar bahwa keluarga Sima bertindak seenaknya di kota Moikan. Saya ingin tahu apakah berita itu benar. Duen Qiaorong mengangguk dan bergumam sendiri. Dia meletakkan botol porselen di tangannya dan menunggu dengan tenang. Duen Qiaorong tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Yang Jen mengangguk tanpa suara. Dia tahu bahwa keluarga Sima itu melanggar hukum di kota Moikan, tapi wanita ini tetap berani melakukan ini. Jika dia tidak bodoh, dia pasti adalah seseorang dengan latar belakang yang kuat. Tapi Qiaorong tidak terlihat bodoh. Benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum Yang Jen merasakan Sima Jianan dalam sukmanya. Ada banyak orang di workshop. Menurut alasannya, kemunculan Sima Jianan tidak bisa menarik perhatian Yang Jen. Tetapi Sima Jianan berbeda karena dalam sukma Yang Jen, auranya yang cepat terasa seperti pedang sungguhan. Yang Jen sudah terbiasa dengan aura yang seperti ini. Hanya mereka yang mendalami ilmu pedang untuk waktu yang lama dan bertarung berkali-kali yang bisa memiliki aura seperti itu. Di seluruh kota Moikan, hanya keluarga Sima yang memiliki satu perangkat ilmu pedang misterius dan seni bela diri. Sima Jianchan yang sekarang adalah juara pun saat ini belum bisa mencapai tingkat ini. Jadi, hanya ada satu orang yang tersisa. Orang itu adalah kakak laki-laki Sima Jianchan, Sima Jianan. Karena Sima Jianan lebih kuat dari Sima Jianchan. Yang Jen menatap pintu toko dalam diam. Benar saja, seorang pria yang tidak terlalu kekar masuk setelah beberapa saat. Berpakaian putih, pria itu terlihat anggun dan tampan. Dia tampak seperti seorang pria terhormat. Tapi Yang Jen menyipitkan matanya karena orang yang mampu menyembunyikan rasa bencinya adalah orang yang biasanya paling menakutkan. Lelaki ini pun termasuk dalam kategori itu. Yang Jen harus mengakui bahwa pada era ini, hanya Sima Jianan yang bisa menorehkan prestasi seperti itu di seluruh kota Moikan. Selain itu, dia berasal dari alam laut dalam tingkat tinggi. Meskipun Yang Jen sangat berpengalaman, dia harus mengakui bahwa Sima Jianan adalah seorang jenius. Apakah Anda Yang Jen? Apa yang sempat dibayangkan Yang Jen tidak terjadi. Saat Sima Jianan tiba di tokonya, dia tidak langsung berubah menjadi jahat tetapi dia hanya tersenyum simpul dan menangkupkan tangannya dengan sopan. Sepertinya keluarga Sima belum mengetahui tentang kematian Sima Zongheng. Berpikir dalam hatinya, Yang Jen memberi hormat dan berkata, "Sepertinya Anda adalah putra tertua dari keluarga Sima, Sima Jianan. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Anda menyanjung saya. Saya hanya seorang seniman bela diri." Sima Jianan menggelengkan kepalanya dan kemudian duduk di kursi di toko. "Saudara Yang, saya akan langsung ke intinya. Saya sudah tahu apa yang terjadi di kota Moikan. Akan saya katakan yang sebenarnya. Ketika saya pulang kali ini, saya awalnya berencana untuk menghancurkan keluargamu, tetapi kemudian saya mengetahui bahwa keluargamu bukanlah dalangnya. Lalu apa? Apakah Anda akan membunuhku?"